Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai barisan dan limitnya. Perkenalkan, nama saya Adifa Safa Kamilah dengan NIM 225190090. Saya dari kelas 5B, nomor absen 28. Nah, teman-teman, di sini ada cerita sedikit nih tentang paradoks Zeno, Archiles dan kura-kura balapan lari. Archiles adalah seorang atlet di zaman Yunani kuno melawan kura-kura. Archiles dimulai dari titik 0 km, sedangkan kura-kura memulainya di titik 1 km. Archiles berlari pelan-pelan saja dengan kecepatan 6 km per jam. Namun kura-kura berlari dibantu sepatu roda barangkali dengan kecepatan 3 km per jam. Di sini dapat kita lihat ketika tadi Archiles sampai 0 dan kura-kura sudah mencapai 1 km, maka ketika lagi kura-kuranya sudah mencapai jauh setengah kilometer lebih jauh, jadi 1,5, Archiles sudah mencapai di titik 1 km yang sebelumnya kura-kura sudah lewati. Lagi ketika kura-kura sudah jauh 1/4 lebih dulu, Archiles sudah mencapai di titik 1,5 km. Dan begitu seterusnya. Bersamaan bukan? Tapi kura-kura jauh lebih sedikit. Oke, di sini kapan Archiles akan menyalip kura-kura? Ini merupakan perhitungannya. Namun, matematikawan di zaman Yunani kuno belum mengenal deret. Oleh karena itu, Zeno membuat paradoks seolah-olah Archiles tidak akan pernah menang melawan kura-kura. Definisi pemetaan X, N, ke R yang memetakan setiap bilangan N himpunan bilangan asli ke bilangan Xn di R disebut sebagai barisan bilangan real atau singkatnya barisan. Notasi barisan bisa saja X atau Xn dalam kurung atau juga Xn N anggota bilangan asli ataupun suku-sukunya X1, X2, X3, dan seterusnya. Catatan, notasi barisan dalam kurung Xn, N anggota bilangan asli berbeda dengan himpunan, di mana himpunan menggunakan kurung kurawak. Sebagai contoh, buka kurung min 1 pangkat N, yang dimana N-nya anggota bilangan asli, adalah barisan min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan, kalau dalam himpunan ditulis min 1, 1. Dalam notasi himpunan, anggota yang sama tidak ditulis berulang. Contoh barisan. Yang pertama itu ada barisan konstan, yang dimana C, C, dan seterusnya. Yang kedua ada barisan R pangkat N, adalah barisan geometri. Contohnya R pangkat 2, R pangkat 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada sebuah barisan kadang didefinisikan secara induktif, misalnya seperti berikut ini. Ketika X1 sama dengan 1, maka bisa didapatkan hasil perhitungannya 1,
2,5/2,29/10, dan seterusnya. Yang keempat ada barisan Fibonacci yang secara induktif didefinisikan sebagai ketika F1 sampai dengan 1 dan F2 sampai dengan 1, dan ini ketika dihitung akan menghasilkan 1,1,2,3,5,8,13,21 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada limit barisan. Diberikan suatu barisan bilangan real xn. Kita bertanya, apa yang terjadi dengan bilangan xn bila n-nya semakin besar? Definisi. Barisan xn di bilangan real dikatakan konvergen ke suatu bilangan x anggota R apabila untuk setiap epsilonnya lebih dari 0 terdapat K sama dengan K epsilon anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku seperti ini nih teman-teman, harus diingat-ingat. Yaitu mutlak Sn dikurang X kurang dari epsilon. Bilangan X dalam hal ini disebut sebagai limit dari barisan Xn. Dan dituliskan sebagai limit Xn. Jadi, limit Xn sama dengan X apabila untuk setiap epsilonnya lebih dari 0 terdapat K epsilon anggota N sedemikian sehingga N lebih besar daripada K berlaku seperti ini. Bisa diperhatikan. Oke. Barisan yang mempunyai limit disebut dengan barisan konvergen. Sebaliknya, yang tidak mempunyai limit disebut barisan divergen. Contoh soal. Nomor 1, limit 1/xn sama dengan 0. Bukti. Ambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Menurut sifat Archimedes, terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku 1/N dikurang 0 mutlak sama dengan 1/N kurang dari sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Yuk kita perhatikan lagi. Satu per N di sini X-nya 0, di sini sama dengan 1/N. Oke, terbukti. Contoh soal nomor 2. Cari limit dari 2N per N plus 1. Kita ketahui limitnya sama dengan 2. Bukti. Kita kotretan dulu ya, teman-teman. Di sini adalah kotretan. Nah, ini kita tulis Xn-nya 2N per N plus 1, mutlak ya, dikurang 2. Kurang 2, didapatkan perhitungan seperti ini. Karena ini dikurang 2, kan N naik ke atas, N plus 1 dikali mancur, kemudian didapatkan dikurang 2N dikurang 2. Dihitung lagi didapatkan sama dengan 2 per N plus 1. Kurang dari 2 per N. Kan teman-teman, menggunakan ketak samaan, kurang dari sama dengan 2 per K, kurang dari epsilon. K lebih besar dari 2 per epsilon. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, pilih K lebih besar dari 2 per epsilon, sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka tadi ini kita sudah kotretan,
kemudian dapatkan hasilnya. Ini membuktikan bahwa limit 2n per n plus 1 sama dengan 2. Terbukti. Contoh nomor 3. Buktikan limit min 1 pangkat n tidak sama dengan 1. Di sini kita misalkan epsilonnya sama dengan 1. Ini bentuk kontretan. Xn minus 1 sama dengan ini nilai mutlak. Kan minus 1 pangkat 1 itu tetap minus 1 dikurang 1. Ini kan 1. Hanya 1, jadi dikurang 1 mutlaknya. Didapatkan hasil 2. Dan 2 itu lebih dari 1. Maka untuk setiap K anggota bilangan asli, pilih bilangan gasal n sama dengan 2m plus 1. Bilangan gasalnya itu 2m plus 1. Sehingga jika n lebih besar daripada K, maka, tadi sudah kita ikutin, ini minus 1 pangkat 2m plus 1 dikurang 1, 2m-nya itu kita isi 1, jadikan 3. Minus 1 pangkat 3 itu tetap minus 1. Minus 1 dengan minus 1 mutlaknya didapat hasil 2 lebih besar daripada 1 dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit minus 1 pangkat n tidak sama dengan 1. Teorema ketunggalan limit. Teorema. Limit barisan x sama dengan xn jika ada adalah tunggal. Bukti dengan kontradiksi. Andaikan x dan x aksen adalah limit barisan dari x. Pilih epsilon 0 sama dengan setengah mutlak x dikurang x aksen, maka terdapat k dan k aksen. Sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan k, maka mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon 0. Dan jika n lebih besar dari sama dengan k aksen, maka seperti ini. Pilih m sama dengan maksimal kurung kurawa k, k aksen. Perhatikan bahwa n lebih besar sama dengan m berlaku mutlak x dikurang x aksen. Sini dikurang xn ditambah xn. Kemudian kurang dari perhitungannya seperti ini. Kurang dari epsilon ditambah epsilon sama dengan 2 epsilon sama dengan x dikurang x aksen. Ini kontradiksi. Maka terbukti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa email aku dan juga hubungi aku via WhatsApp ataupun email satunya lagi. Assalamualaikum.